Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan pernikahan, berkeluarga dan berumah tangga, konflik ataupun persoalan, perbedaan pendapat ataupun percekcokan adalah suatu perkara yang mungkin tidak akan terhindarkan. Karena itulah sejak awal pernikahan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saling mendoakan dengan doa barokah. Karena doa barokah itu meliputi semua kebaikan yang bisa hadir, meskipun dalam keadaan yang paling pahit, meskipun dalam keadaan yang paling berat, meskipun dalam keadaan yang paling susah, meskipun dalam keadaan yang paling menyedihkan. Sehingga ketika Sayyidina Uqail bin Abi Thalib menikah, orang-orang berdatangan untuk memberi selamat kepada beliau. Mereka mendoakan birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, janganlah kalian mendoakan dengan doa itu, tetapi doakanlah untukku dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua di dalam perkara-perkara yang berupa nikmat, yang menyenangkan, yang berupa kelimpahan, yang berupa anugerah, karunia, yang berupa kebahagiaan, kesenangan, ya, yang berupa memperoleh sesuatu, ya, dan seterusnya. Jadi doa pertama adalah doa mohon kebaikan berupa barakah dalam perkara-perkara yang menyenangkan, yang berupa nikmat. Doa kedua, wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberikan berkah atas kalian berdua. Maknanya adalah semoga Allah memberikan barakah kepada kedua mempelai dalam perkara-perkara yang berupa musibah, yang berat, yang susah, yang berupa kehilangan, yang berupa kesedihan, yang berupa duka cita, yang berupa perkara-perkara yang berat, ya, yang datang dari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kedua mempelai. Itu juga didoakan barakah, maknanya dimohonkan tetap adanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan di keadaan-keadaan tersebut. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Al-khair, kebaikan yang dimaksud di sini adalah fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia berupa dihimpun di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kebaikan di akhirat berupa dihimpun di dalam ridha dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama kita yang sempurna ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan antisipasi sejak awal tentang kemungkinan-kemungkinan akan munculnya persoalan, permasalahan, ya, berbagai ujian yang berat di dalam kehidupan rumah tangga, dengan memohon kepada Allah di dalam doa agar Dia memberikan berkah, bukan cuma dalam perkara-perkara yang menyenangkan, bukan dalam nikmat saja, bukan dalam hal-hal yang membahagiakan saja, bukan dalam perkara-perkara yang kemudian berupa mendapatkan suatu anugerah karunia dari Allah, tapi juga diberikan barakah dalam perkara-perkara yang mungkin terasa berat, ujian-ujian yang berupa musibah, yang berupa kehilangan, yang berupa kesempitan, yang berupa kekurangan, yang berupa berbagai hal yang kemudian bisa saja menjadi ini satu hal yang, ya, kalau tidak hati-hati, ya, mengantar pada perkara yang buruk. Jadi yang nikmat pun dimintakan barokah, karena justru kadang-kadang nikmat juga menjadi satu pintu untuk kelalaian-kelalaian. Ada orang diuji dengan musibah, dia kuat, dia tetap bisa taat kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan nikmat, kelapangan justru menjadi, ya, sebuah hal yang bisa membuka pintu-pintu kerusakan. Karena dia lalai, dia alpa, kemudian nikmat-nikmat itu menjadi istidraj di dalam kehidupannya. Demikian pula di dalam perkara musibah, berat. Kalau kemudian orang tidak berpegang kepada tali Allah, musibah-musibah, ya, berbagai hal yang menjadi ujian-ujian yang pelik, yang rumit, yang susah, yang
berupa kekurangan, kesempitan, itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat dia ya jatuh ke dalam mungkin kemaksiatan, ya kufur nikmat, jatuh ke dalam naudzubillah bahkan melakukan segala cara, ya menghalalkan segala cara demi bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ini yang kita khawatirkan sehingga kita doa tadi. Nah, doa ketiga mempungkasi semuanya menjadi wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah menghimpun selalu dalam kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini yang pertama. Jadi catatan kita memang konflik, masalah bisa dari adalah hal-hal yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, di dalam memanage konflik, ya, selain kemudian kita terus bersandar dengan berdoa kepada Allah, memohon yang terbaik untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, ya di antara doa-doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah untuk meminimalisasi konflik itu adalah doanya para ibadur rahman yang ada di dalam surah Al-Furqan, ya. Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi perbanyak doa-doa untuk kemudian membuat kita dan keluarga kita dalam ikatan yang kokoh. Yang satu sama lain saling menguatkan. Yang satu sama lain bisa melihat sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Suami melihat istrinya menjadi penyejuk matanya. Istri melihat suami menjadi penyejuk matanya. Anak-anak melihat orang tua menjadi penyejuk mata mereka. Orang tua melihat anak-anak menjadi penyejuk mata bagi mereka. Nah, ini kita berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, ya, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yunin, sebagai para penyejuk mata bagi kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami Allah lil muttaqina imama, sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Nah, ada dua poin penting di dalam doa ini yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa mohon agar satu sama lain di dalam keluarga kita menjadi qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Kata qurratu a'yun diterjemahkan oleh para ulama sebagai yang menyejukkan mata sesudah menyejukkan hati. Karena memang mata itu adalah jendela hati. Kenapa bisa sejuk bagi mata dan sejuk bagi hati? Karena satu, keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya. Dua, karena amal ibadah, ketaatan yang dilakukannya. Yang ketiga, karena akhlak mulia yang ditampilkannya. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ya agar keluarga kita dijadikan qurratu a'yun, pasangan kita, anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, artinya kita memohon agar Allah menganugerahi mereka iman dan takwa, Allah membimbing mereka untuk beramal saleh dan beribadah, dan Allah ya memberikan taufik kepada mereka supaya bisa berakhlak mulia. Ya, ini kalau saling mendoakan satu sama lain, Masya Allah indah sekali. Jadi suami mendapatkan kebaikan dari doanya istri, istri mendapatkan kebaikan dari doanya suami, demikian pula anak-anak kepada orang tuanya. Satu sama lain diperbaiki oleh Allah. Dalam hadis Nabi SAW tentang cinta, beliau menyatakan, dijadikan kecintaanku kepada dunia kalian ini pada dua perkara, yaitu pada istri dan wewangian. Jadi Rasulullah itu dari semua isi dunia, kata beliau, yang paling dicintai adalah istri dan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan beliau mengatakan dijadikan qurrah ainku itu di dalam salatku. Nah, di sini ada qurrah ain, ternyata diletakkan oleh Nabi SAW itu di atas cinta. Kalau cinta tadi adalah istri dan wangian. Tapi kalau qurrah ain ternyata adalah salat, keterhubungan dengan Allah. Ketika kemudian bermi'raj, ya dalam tanda kutip, karena disebut as-salatu mi'rajil mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman supaya bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiskusi dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Ketika Allah ya, menjawab semua doa-doa kita dalam sejak surat Al-Fatihah, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku ya memujiku, dia mencintaiku. Kemudian kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuliakanku, dia mengharapi aku. Kemudian kita mengatakan Malik Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, dia takut kepadaku. Dan seterusnya, ya kita berdiskusi dengan Allah, itu disebut sebagai qurratu a'yun bagi Rasulullah. Qurratu a'yun bagi Rasulullah.
Jadi kalau kita di dalam doa ibadur rahman tadi meminta kepada Allah agar keluarga kita dijadikan qurratu a'yun, itu berarti keluarga kita mohonkan kepada Allah supaya diangkat derajatnya bukan sekedar cinta, tetapi sebagai sebuah hal yang lebih tinggi daripada cinta, mulia. Poin kedua dalam doa itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah termasuk imamnya orang bertakwa. Bukan sekedar termasuk orang bertakwa, tapi sebagai imamnya orang bertakwa. Masya Allah. Kita biasanya diajari doa-doa itu sigatnya tawadhu kalau dalam Quran maupun sunnah. Waja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min warathati jannatin na'im, waja'alna min ibadikas salihin. Ya, di antaranya. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku termasuk di antara orang yang mensucikan diri, termasuk di antara orang yang bertaubat, termasuk di antara orang yang mewarisi surga naim, termasuk di antara hamba-hambamu yang soleh. Biasanya kita berdoanya begitu, tetapi dalam doa ini kita tidak dituntun untuk berdoa waja'alna minal muttaqin, jadikanlah kami termasuk orang-orang bertakwa. Tetapi kita justru minta kepada Allah waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imamnya orang bertakwa. Masya Allah, menjadi imamnya orang bertakwa itu berarti seluruh keluarga kita dijadikan orang bertakwa dan kita diangkat oleh Allah sebagai pemimpin, imam bagi orang-orang bertakwa. Bahkan pada jumlah yang tidak terbatas, mungkin kita menjadi imam orang bertakwa yang lebih luas daripada sekedar keluarga kecil kita. Mungkin keluarga besar kita, mungkin masyarakat kita, mungkin ya rakyat kita, negeri kita, seluruhnya. Kita menjadi imamnya orang bertakwa. Itu suatu yang luar biasa. Karena takwa adalah benteng yang menjaga segala hal di dalam kehidupan kita untuk berada dalam koridor kebaikan. Termasuk keluarga. Ya, benteng terkuatnya keluarga itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istriku. Loh kenapa? Karena saya sudah tidak cinta lagi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, apakah hidup ini hanya tentang cinta? Di manakah kemudian takwa dan rasa malu, kata beliau. Ya, artinya ya, pengikat komitmen yang lebih kuat itu bukan cinta, tetapi takwa. Ya. Makanya dahulu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ditanya orang, kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkanlah dengan seorang pemuda yang bertakwa. Karena kalau pemuda bertakwa ini mencintai putrimu, dia akan memuliakannya dengan pemuliaan yang luar biasa. Tapi bahkan kalau pemuda bertakwa ini tidak mencintai putrimu, ya, maka dia tidak akan pernah menyakiti, ya, tidak pernah akan mendolimi, ya, putrimu itu. Ya, bayangkan ya. Jadi takwa itu nilai pengikat yang paling kokoh bagi semua kebaikan di dalam kehidupan keluarga. Hatta ketika sudah tidak ada cinta, takwa membuat seseorang tidak akan menyakiti. Ya, itu yang berarti takwa itu lebih penting daripada sekedar cinta. Tadi yang pertama qurratu a'yun lebih tinggi dari sekedar cinta. Yang kedua takwa itu lebih penting daripada sekedar cinta. Dia adalah pengikat yang lebih kokoh daripada sekedar cinta. Jadi kata Sayyidina Umar, loh, memangnya hidup ini hanya tentang cinta? Memangnya kamu maknai cinta seperti apa? Karena ketika orang bertakwa, maka dia bisa memperjuangkan cintanya, mengupayakan cintanya, menumbuhkan kembali cintanya ketika kemudian dia merasa cinta itu sudah pergi. Itu yang kemudian kita pahami. Jadi yang pertama tadi, ya kita berdoa sejak awal pernikahan, ya, menyadari bahwa mungkin akan terjadi masalah-masalah. Kemudian kita jaga pernikahan kita dengan doa qurratu a'yun yang diajarkan para ibadur rahman di dalam suratul Furqan ini. Yang berikutnya, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menganalisa sumber persoalan dan sumber konflik di dalam rumah tangga. Paling tidak menurut saya ada dua, garis besarnya ada dua sumber konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama persoalan komitmen, yang kedua persoalan ilmu. Oh, Ustaz, bukan karena persoalan ekonomi. Oh, Ustaz, bukan karena persoalan sosial. Oh, bukan karena persoalan perbedaan pilihan politik, misalnya gitu. Oh, bukan karena persoalan pendapatan istri lebih tinggi daripada suami dan lain sebagainya. Enggak. Itu semuanya penyebab turunan, penyebab pokok inti dari adanya konflik dalam rumah tangga pasti satu di antara kedua perkara ini. Yang pertama persoalan komitmen. Yang kedua adalah persoalan ilmu. Kalau persoalan ilmu, maka Masya Allah, gitu ya, sebenarnya adalah perkara yang sebenarnya ringan. Artinya bisa diupayakan solusi yang
insya Allah tidak berat. Artinya, karena persoalan ilmu, bukan persoalan komitmen. Artinya, ya ini karena ketidaktahuan, karena belum belajar, karena belum memiliki skill berumah tangga, keterampilan yang memadai. Nah, sementara ini kita bisa supply dengan bacaan, dengan kajian, dengan konseling, dengan konsultasi dan lain sebagainya. Itu akan mudah diselesaikan kalau persoalannya adalah persoalan ilmu. Loh, kenapa ada persoalan karena ilmu? Ya karena memang rumah tangga itu, ya ketika kita memasukinya, kita masuki dengan cinta, akan ada persoalan yang muncul karena kurangnya ilmu, bukan karena kurangnya cinta. Ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, tapi istrinya mengadu kepada konselor, mengatakan, saya merasa diabaikan, merasa tidak dianggap, merasa selalu tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan dalam keluarga. Ada pula seorang suami ya, yang istrinya merasa sangat mencintai suaminya, tapi suaminya kemudian mengadu kepada seorang ustadz, saya merasa nggak kuat. Kenapa? Saya merasa tertindas dalam kehidupan rumah tangga. Istri saya ngatur segala hal, sampai ke yang kecil-kecil, dan saya tidak bisa mengimbangi itu semuanya. Saya merasa tidak punya kekuatan untuk menjadi qawwam dalam kehidupan rumah tangga. Ya padahal tadi persoalannya bukan karena apa-apa, bukan karena cinta, bukan karena kurangnya cinta, bukan karena salah satu bermaksud jelek. Semuanya bermaksud baik, tetapi ketika maksud baik dan cinta yang suci itu tidak dilandasi dengan ilmu, akan menjadi persoalan, akan menjadi masalah, ya. Karena ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian harus dikelola dengan baik. Ini kalau persoalan-persoalan ilmu, ya akan ketemu jawabannya dengan mengkaji, akan ketemu jawabannya dengan mempelajari, berlatih, ya, berkonsultasi, ya, bertanya kepada yang lebih tahu dan lain sebagainya. Itu akan kita dapati jawabannya. Kalau persoalannya adalah persoalan ilmu, karena memang tadi ya laki-laki dan perempuan berbeda. Kita kadang-kadang berangkat memasuki kehidupan pernikahan dengan sebuah kredo yang berbunyi, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Ini berlaku kalau hubungan kita adalah hubungan antara ya sesama jenis. Maksudnya kalau kalimatnya jadi nggak enak ya. Maksudnya ukhuwah ya, persaudaraan satu sama lain. Kita bapak-bapak dengan para bapak-bapak yang lain, ukhuwah Islamiyah. Itu cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Ibu-ibu satu sama lain dalam komunitasnya, sama sosialita ya. Komunitas arisan, komunitas dharma wanita, komunitas lain-lain. Itu berlaku kaidah cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Tapi kalau sudah urusannya adalah suami dan istri, laki-laki dan perempuan, maka ada perbedaan-perbedaan yang harus kemudian difahami supaya kemudian tidak menjadi masalah. Karena cintailah dia dengan cara dia ingin dicintai, bukan dengan cara kita ingin dicintai. Karena cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Teman-teman ketika dulu di kampus bisa menyaksikan sendiri ya. Kalau ada satu pemandangan gitu ya, di tangga kampus ada dua akhwat duduk sebelahan, sama-sama nangis, saling menggenggam tangan, yang satu meletakkan kepala di pundak yang lain, ya kemudian saling mencurahkan isi hati, nangis bareng sampai plong. Nah, itu kalau akhwat. Ada masalah, sharing is caring, berbagi itu adalah tanda saling peduli. Tapi kan kita tidak bisa membayangkan ada dua ikhwan kayak begitu gitu ya. Ada dua ikhwan duduk di tangga kampus ya dengan posisi yang sama gitu ya, saling berpegangan tangan, satu meletakkan kepalanya di pundak yang lain. Nah, serem gitu ya. Ini mengerikan ya, karena berbeda ekspresinya, saling mendukung di dunia lelaki dengan dunia perempuan. Di dunia perempuan mendukung dengan mendengarkan, dengan menyimak, dengan memahami, dengan mengerti. Di dunia lelaki mendukung itu dengan cara memberi ruang, memberi kepercayaan. Tidak kepo justru gitu ya. Tapi kalau tahu lagi ada masalah ya tinggal kemudian mengatakan ya, tepok pundaknya, kemudian mengatakan, oke bro, pokoknya aku percaya kamu bisa selesaiin bro. Nah, gitu aja gitu ya. Tidak lebih dari itu yang namanya support dan dukungan seorang laki pada yang lain. Itu baru satu sisi saja. Ya kemudian kita misalnya mempelajari laki-laki dan perempuan berbeda dari anatomi tubuhnya, dari hormon yang bekerja padanya, ya dari berbagai gejala-gejala fisiologisnya, gitu ya. Itu berbeda laki-laki dan perempuan.
maka otaknya saja berbeda. Ya, sama-sama punya otak kanan, otak kiri, tapi jumlah korpus kallosum atau ya jaringan yang menghubungkan antara belahan kiri dan belahan kanan otak laki-laki dan perempuan jumlahnya berbeda. Konon dari berbagai penelitian ya jumlahnya korpus kallosum itu pada wanita jauh lebih banyak daripada pada pria, dengan konsekuensi yang diperkirakan misalnya perempuan karena koordinasi otak kanan dan otak kirinya bagus dianggap lebih multitasking daripada pria yang cenderung single tasking. Artinya wanita itu bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus, memecah konsentrasi pada beberapa masalah sekaligus dalam satu hal yang simultan. Sebaliknya, laki-laki itu fokus ya pada satu persoalan dulu, selesaikan baru beralih kepada yang lain. Makanya ayatnya faidza faragta fansab, ya kalau kamu selesai dari satu urusan baru kemudian kerahkan dirimu untuk mengerjakan urusan yang lain secara sungguh-sungguh. Jadi kalau laki-laki itu fokus dari satu dulu ke yang lain. Kalau ya perempuan ya kita bisa membayangkan ya ibu-ibu itu bisa menyusui anaknya sambil memasak, ya rice cooker nyala, ya sayur lodeh dimasak, ngulek sambal jalan, update status bisa, telepon bisa, ya kemudian sambil nonton sinetron yang sedang tayang di televisi, nyambung semuanya, bisa dikerjakan secara simultan, gitu ya. Bapak-bapak tidak bisa secara umum begitu misalnya. Ini perbedaan yang kalau tidak disadari bisa menimbulkan konflik. Konfliknya kenapa? Karena istri merasa suaminya juga multitasking seperti dirinya sehingga ketika memberikan meminta tolong kepada suami, memberikan penugasan kepada suami, penugasannya multitasking. Ya, padahal itu berat sekali untuk seorang laki-laki. Ya, istrinya mengatakan, "Mas, tolong bersihin ruang depan ya, nanti mau ada arisan." Lupa kemarin itu kan harusnya sofa-sofa dipinggirkan terus digelar karpet. Tapi karpet kita kan kemarin ketumpahan susu, baunya busuk. Tolong kamu aja dulu Mas ya. Kamu jemur terus kamu ke tempat Bu RT pinjem tikar RT untuk kita gelar di ruang tamu. Sekalian di sampingnya Bu RT selisih 2 rumah, itu aku tadi pesan lemper ke Bu Joyo. Kamu ambil ya lempernya, hitung ya Mas ya, soalnya aku pesennya 50. Biasanya Bu Joyo suka ngelebihin 52, 53. Aku kan nggak enak. Terus nanti habis itu 3 rumah dari rumah Bu Joyo ada rumah Bu Wati. Aku pesen kue lapis di situ. Nah, kalau Bu Wati itu kadang-kadang malah kurang, jadi juga tetap harus kamu hitung, harus pas 50 ya Mas ya. Terus ini galonnya kan kosong. Sekalian ya Mas kamu nanti isi. Iya, kan aku mau bikin teh. Jadi kan galon jumbo kita untuk nyimpen teh itu sudah nggak bisa nahan panas Mas. Kamu sekalian mampir tempat ibuku ya Mas ya. Tolong pinjem jumbonya ibu. Tapi yang warna pink, jangan yang warna hijau. Yang warna hijau juga sudah sama kayak punya kita, nggak bisa nahan panas. Banyak amat tugasnya gitu ya. Satu hal yang kemudian akan sangat sulit dieksekusi oleh seorang lelaki, kecuali kadang-kadang satu demi satu, balik lagi gitu ya. Atau dicatat, bentar-bentar catat dulu. Nah, gitu aja catat, udah nanti pasti keinget lah. Jalan. Ternyata nggak ada yang keinget sama sekali. Jadi ada perbedaan. Gitu. Demikian pula perbedaan di dalam bagaimana ya menghadapi masalah, gitu ya. Ketika seorang perempuan itu ketika ada masalah dia berbagi, dia bercerita, dia mencurahkan isi hati. Laki-laki justru menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Cara berpikirnya berbeda. Perempuan seperti obat nyamuk muter ke luar, laki-laki obat nyamuk muter ke dalam. Laki-laki kalau rapat itu kalimatnya, tolong ya kita fokus dulu ke masalah yang ini, jangan melebar kemana-mana. Ayo fokus dulu ke masalah ini, kita sederhanakan masalahnya, supaya kita bisa segera rumuskan solusinya. Nah itu rapatnya laki-laki. Kalau perempuan ikut rapat, apa yang dikatakan? Jangan suka mensederhanakan masalah, Mas, ini semuanya itu penting. Dengerin dulu penjelasanku, karena semuanya itu ada hubungannya loh. Nah itu aspirasinya perempuan. Maksudnya kan biar ketemu di tengah, tapi kadang-kadang nggak ketemu. Gitu ya. Ini contoh bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan berbeda, yang sangat mungkin menjadi potensi konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Berbeda di dalam menghadapi masalah tadi juga. Kemudian ketika suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, ya kepalanya dipegangin karena pusing. Nah, istrinya kemudian berkata, Mas, ada masalah apa? Maka jawaban semua suami di dunia ini sama, yaitu enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Kenapa kok suami ketika ditanya masalah enggak mau cerita? Karena bagi dia satu,
Ya, kalau laki-laki ya hadapi masalah itu sendiri. Yang jantan dong. Jangan apa-apa cerita ke orang lain. Itu namanya cemen. Itu perasaannya laki-laki begitu. Nggak bisa disalahin. Beda dengan wanita yang kemudian curhat itu seakan sesuatu yang otomatis. Bagi laki-laki curhat itu seperti membebani orang. Karena curhat berarti meminta dibantu carikan solusi. Yang kedua, ya itu tadi, ya dia tidak ingin menambahi beban orang lain dengan menceritakan masalahnya kepada orang lain. Dia tahu orang lain punya masalah, buat apa saya ceritain masalah kepada dia? Toh dia punya masalahnya sendiri. Itulah perasaan laki-laki. Tapi tadi istrinya tanya, Mas, ada masalah apa? Enggak kok, dia enggak ada apa-apa. Ayolah Mas, biasanya aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Udah tadi, ini tuh masalah kantor kok, kamu nggak usah ikut pusing mikirin. Biar aku aja yang kemudian nyari solusi. Di dunia lelaki tidak bercerita berarti tidak ingin nambahi beban. Di dunia wanita tidak mau cerita berarti tidak percaya. Ketika suaminya ngotot nggak mau cerita, istrinya bilang, oh jadi Mas nggak percaya sama aku. Emangnya selama ini kalau ada masalah curhatnya sama siapa sih? Nah, padahal suaminya nggak pernah curhat, tapi tadi curiga karena di dunia wanita taunya kalau ada masalah itu curhat gitu. Jadi selama ini sama siapa? Tambah runcing, tambah konflik gitu ya. Ini potensi konflik karena tidak memahami perbedaan. Demikian pula ketika istri sedang cerita tentang masalahnya, yang dia inginkan itu suami mendengarkan, menyimak sepenuhnya, tidak disambi, fokus. Kalau tentu kontak mata, ya bisa memberikan respon-respon bahasa tubuh yang memadai gitu ya. Aku capek Mas harian ini, ya Allah. Rumah berantakan, anak-anak rewel, ya. Tamu datang dan pergi, cucian numpuk, gelas piring kotor semua. Aku capek, Mas, capek. Suaminya sambil tetap otak-atik HP cuma ngelirik bentar kemudian berkata, sabar ya Maya, bulan depan kita cari pembantu kok. Sabar, sabar, sebentar aja. Sebulan ini lagi. Nanti habis itu ada pembantu kok di rumah kita. Istri yang sedang curhat kemudian ditawari langsung solusinya adalah cari pembantu itu. Biasanya akan komplain mengatakan, jadi selama ini semua yang kulakukan, pengorbanan yang aku berikan, kau pandang tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu, Mas. Tega, Mas, aku nggak ngira aku di matamu serendah itu. Wah, konflik lagi. Jadi ada potensi konflik karena kemudian perbedaan-perbedaan semacam ini kalau tidak difahami dengan baik, gitu ya. Di perbedaan-perbedaan berikutnya yang luar biasa berbeda, gitu ya. Suami itu ngitung, kalau istri itu membulatkan. Ya, bagi suami, ya kalau aku sudah nemenin kamu dengan berbagai macam kegiatan kamu dan berkorban, misalnya nemenin anak-anak biar kamu bisa ada acara setelah sekian jam, aku punya hak dong untuk punya waktu untuk diriku sendiri. Ya, jangan kamu terus dong. Ya, jadi aku juga punya hak untuk menikmati hobi dong. Ya, itu logikanya laki-laki. Ngitung, perempuan nggak ngitung. Ya kalau kamu cinta aku, kamu akan selalu rela bersama aku dan kita akan ada di sini selamanya bersama-sama, gitu ya. Ya suami ngitung, telat 5 menit harusnya marahnya nggak kayak kalau dia telat 1 jam, ya. Kemarin telat 1 jam, dimarahinnya ngomelnya 5 menit. Ini telat 5 menit, kok dimarahin ngomelnya 15 menit ya? Nggak adil kamu, ya karena menghitung. Ya, jadi harusnya telatnya 5 menit itu marahnya 1/12 dibandingkan marah yang telat 1 jam. Tapi bagi istri telat adalah telat. 1 detik, 2 detik, 5 menit, 10 menit, 15 hari, ya itu namanya telat. Gitu. Telat adalah telat, ya digital 0 atau 1. Telat ya telat gitu ya. Jangan banyak excuse, ya itu kemudian marah dan lain sebagainya. Jadi ada menghitung dan lain sebagainya. Ini lengkap. Saya uraikan di buku Bahagianya Merayakan Cinta. Kita mengurai peta-peta konflik yang disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan-perbedaan. Nah, ini ilmu ya, lagi-lagi tentang ilmu. Ini yang penting untuk kita kuasai, kita pelajari. Nah, yang kedua tadi saya mengatakan analisa sumber konflik adalah yang bukan ilmu ini kalau persoalan komitmen. Kalau persoalan komitmen, ini yang susah gitu ya, karena ya solusinya satu-satunya harus kembali kepada komitmen. Kembali kepada akad suci yang telah diucapkan, yang meminjam nama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh sembarangan, yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai mitsaqan ghalidha, yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai perjanjian yang berat. Artinya orang yang bermasalah secara komitmen, mungkin ada masa lalu yang belum tuntas, ya nikah tapi ternyata ninggalin mantan nggak pamit gitu. Kemudian misalnya ya dia
pernikahan tidak menjadi penyembuhan dari penyakit lama sebagai playboy misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini persoalan komitmen yang semacam ini ya. Maka kalau persoalan komitmen ya solusinya biasanya jauh lebih berat. Kayaknya solusinya lebih sederhana, yaitu kembali kepada akad suci pernikahan. Tetapi kadang menjadi tidak sederhana dalam eksekusinya karena tadi ya pelibatan perasaan-perasaan, emosi-emosi dan lain sebagainya. Apalagi tadi yang kita sebut ada masa lalu yang belum tuntas dan seterusnya, itu menjadi sangat-sangat berat untuk kemudian ditangani. Tetapi sebenarnya kuncinya ya sederhana tadi, asalkan punya komitmen kepada akad yang telah diucapkan dengan asma Allah di depan penghulu, akad suci yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya persoalan komitmen ini sederhana. Ya tadi sederhana dalam level jawaban teoritisnya, tetapi mungkin akan membutuhkan effort, perjuangan yang sangat luar biasa besar ketika kemudian ya berkaitan dengan perasaan-perasaan. Ya berani tidak memblokir nomor-nomor yang kira-kira akan bermasalah, memblokir akun-akun media sosial yang kira-kira akan membuka pintu masalah, berani tidak melakukan proses tazkiyatun nafas, ya, mensucikan diri dari apa-apa yang kemudian ya dia melakukan mungkin pelanggaran-pelanggaran syar'i dengan yang bukan pasangannya dan lain sebagainya. Nah, ini proses-proses seperti ini yang kemudian membutuhkan effort yang sangat besar. Jadi ini yang ketiga, jadi kita bagaimana menganalisis sumber konflik. Yang keempat adalah ya memperkuat komunikasi. Nah, kalau sumber konflik sudah ketemu, ilmu, ya berarti tinggal belajar, konsultasi, tanya-tanya, diskusi pada yang lebih tahu, baca buku, dan lain sebagainya. Kalau sumber konflik, maka tadi ya solusinya dengan penguatan komitmen. Yang keempat adalah memperkuat komunikasi. Ya, komunikasi itu ya menyelesaikan 80% konflik di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena memang ya kadang-kadang kita terjebak pada prasangka-prasangka ya kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita yang lain, dan yang itu bisa memicu konflik yang lebih luas, gitu ya. Jadi saya sering menekankan kepada suami istri, kalau bisa manfaatkan waktu, bahkan contoh dari salafus saleh itu memanfaatkan waktu malam pertama untuk saling terbuka satu sama lain, menyampaikan tentang dirinya dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pasangan. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, seorang ulama pada zamannya, itu diceritakan menghabiskan malam pertamanya bersama istrinya untuk berdiskusi, ya, mana yang kamu suka, apa yang kamu senang, apa yang tidak kamu suka, makanan apa yang tidak kamu suka, minuman apa yang tidak kamu suka, gitu ya. Kemudian kalau kamu sedang marah sebaiknya apa yang aku lakukan, gitu ya. Ya, kalau baju warna kesukaanmu seperti apa, gitu ya. Kalau pagi engkau hendak berangkat bekerja, apa saja yang harus aku siapkan. Kalau sore kamu pulang dari bekerja, apa saja yang harus aku siapkan untuk menyambut, gitu ya. Ini penting untuk dibicarakan, untuk dikomunikasikan, karena kita kadang-kadang terjebak dengan prasangka yang berbunyi, harusnya tuh dia tahu, ya. Harusnya tuh dia tahu kalau aku mau berangkat kerja tuh bikinin kopi. Lah ini kok malah bikinin teh. Padahal tidak mengkomunikasikan, hanya dia berdasarkan apa-apa yang mungkin dia rasakan di keluarga. Nah, saya punya cerita menarik. Saya dan istri saya berasal dari latar belakang keluarga yang agak berbeda, misalnya. Istri saya berasal dari sebuah keluarga yang ayahandanya itu bekerja sebagai pejabat tingkat daerah di kabupaten, ibunya ibu rumah tangga. Nah, ketika kemudian pagi hari hendak berangkat ke kantor, ibu mertua saya itu pasti sudah menyiapkan untuk bapak mertua itu ya daharan lengkap, toto dahar di meja gitu ya, makanan-makanan yang disiapkan untuk sarapan, termasuk juga makanan-makanan kecil dan kopi dan teh itu di meja di ruang tamu. Jadi bapak pagi habis subuhan gitu ya, lenggah di ruang tamu, baca koran atau apa, kemudian unjuk teh atau kopi sudah disiapkan gitu ya, nyamian-nyamian, makanan kecil jajan pasar, kemudian nanti beralih ke meja makan untuk sarapan. Itu nasinya diambilkan sama ibu mertua, sayurnya diambilkan, Pak, kerso opor ye, ini ada opor, mau pahanya atau dadanya ye Pak, diambilkan gitu ya. Ini standarnya tinggi gitu ya dalam memberikan khidmah seorang istri kepada suami. Nah,
nanti kalau sudah tindak itu sudah mandi dan sebagainya gitu ya, air mandi sudah disiapkan pakai air panas misalnya gitu ya. Kemudian nanti bahkan nalikan sepatu gitu ya, nalikan sepatu itu dilakukan oleh ibu. Nanti mau naik ke kendaraan itu tasnya diulungkan. Kemudian ketika kendaraannya berjalan itu ya melepas dada-dada sampai kemudian hilang di kelokan baru masuk kembali. Ya. Itu yang ada di dalam standar keluarga mertua saya misalnya. Ya. Dan itu agak berbeda dengan keluarga saya di mana bapak ibu saya sama-sama pendidik, ya, sama-sama pengajar, sehingga ketika kondisi-kondisi tertentu bisa jadi ibu saya harus berangkat ngajar jam pertama, bapak saya lebih longgar. Jadi kalau di rumah kami agak egaliter, ya, dan bagi saya itu juga wajar-wajar saja, maksudnya egaliter. Ya kadang-kadang ibu harus berangkat dulu itu ngendiko sama bapak, Pak, nyun sewu harus berangkat dulu, J. Itu kalau mau bikin teh air panasnya sudah saya siapkan. Tapi bikin sendiri gitu. Kalau badai sarapan nasinya di rice cooker, sayurnya sampun ada. Tinggal gitu aja ibu-ibu yang disampaikan gitu ya, atau sebaliknya. Ya, kami anak-anak juga dibiasakan untuk menyiapkan apa-apanya sendiri. Mas, tolong bikin teh ya buat adik-adik biar nanti pada mau berangkat sekolah bisa bikin teh. Dan sebagainya itu biasa bagi rumah saya. Kemudian kami menikah. Kan dia membawa standar dari keluarganya. Saya membawa standar dari keluarga saya. Kita ketemu. Dalam kasus saya dan istri saya ini alhamdulillah ya jadinya rasa syukur ya. Jadi seneng aja gitu ya. Tapi coba bayangkan misalnya saya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya, ketemu ya dengan suami punya standar seperti yang di keluarganya, harusnya tuh dia tahu, tetapi kan tidak dikomunikasikan. Nah, ini baru soal perbedaan latar belakang keluarga, belum perbedaan suku, belum perbedaan tadi kita menyebut laki-laki dan perempuan pun perbedaannya seabrek, itu kalau tidak dikomunikasikan maka akan menjadi suatu yang menjadi potensi-potensi konflik. Maka komunikasi, bicara, menyampaikan itu hal yang sangat penting untuk bahkan sejak awal ya meminimalisasi konflik. Karena banyak konflik karena tadi prasangka, praduga yang padahal bisa kita atasi dengan mudah ketika kita mau saling berkomunikasi satu sama lain. Yang berikutnya, ya ketika konflik sudah pada skala yang tidak bisa diselesaikan sendiri, tentu kita memerlukan bantuan orang lain. Saya selalu menyampaikan, tidak ada konflik kok satu sudut pandang. Jadi mohon maaf ini mungkin sekalian pengumuman untuk teman-teman yang suka konsultasi ke saya, tapi konsultasinya pribadi hanya sendiri. Artinya suami cerita, saya tuh begini Ustaz, gini. Istri saya tuh gini. Ya, namanya persoalan pasti dua sudut pandang. Ya, masing-masing itu punya naluri, ya. Instingnya manusia untuk membela dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu akan muncul. Jadi kalau saya tidak pernah berusaha untuk memberi saran kalau yang konsultasi cuma satu arah, perspektifnya cuma satu sisi. Wah ini nanti saya kasih saran pun tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tidak dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Nah, ini contoh bagaimana kemudian ketika kita melibatkan pihak lain di dalam konflik di dalam rumah kita, seleksi dengan baik, jangan justru menambah persoalan dengan masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan, masuknya pihak-pihak yang kemudian ada ghil, ada dengki, ada hasad dan lain sebagainya yang justru semakin memperuncing. Pertama-tama persoalan itu jangan keluar dari rumah, kalau keluar dari rumah maka keluar dari keluarga inti, misalnya kita berkonsultasi ya kepada keluarga yang misalnya bapak ibu, tetapi juga harus hati-hati menyampaikannya pun berdua, tidak satu orang menyampaikan kepada orang tuanya sendiri, satu orang menyampaikan kepada orang tuanya sendiri, tambah bubrah. Ya karena dalam sunnah kita menemukan ya kalau ada konflik antara suami istri, misalnya Rasulullah SAW dengan ibunda kita Aisyah itu ada masalah, ya posisinya Abu Bakar sebagai orang tuanya Aisyah itu tidak belain Aisyah, tapi belain Rasulullah SAW. Jadi mertua itu belain menantu. Karena kalau mertua belain anaknya sendiri, masing-masing orang tua belain anaknya sendiri, itu konfliknya makin besar. Tapi kalau mertua belain menantu, itu biasanya konfliknya cepat reda. Ini contoh bagaimana kita melibatkan orang-orang dalam konflik, tentu harus dengan sangat hati-hati dan memilih orang-orang yang sangat tepat. Demikian Allah alam bisawab yang dapat kita sampaikan tentang manajemen konflik dalam rumah tangga, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.